Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mataram dengan Prodi Ilmu Kelautan akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Arif Nasrullah LC MHum. Kami terdiri dari 5 anggota, masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Oke, di sini saya akan memandu video presentasi pada kali ini. Namun, sebelum kita melanjutkan presentasi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Nurul Bella Pangestu dengan NIM C1N021083, adapun Ruhul Ansori dengan NIM C1N021087, Iza Kurnia dengan NIM C1N021075, Izmi Al-Akbar dengan NIM C1N021060 dan Akil Ansori dengan NIM C1N021070. Kami di sini akan membahas soal mengenai ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Berikut presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 1 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 5 kaidah dasar fikih. 1. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keempat, ad-dararu yuzalu. Yang kelima, al-adatu muhaqqamatu. Pertama, al-umuru bimaqasidiha, artinya segala perkara tergantung maksud tujuannya, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan ketika melakukan sesuatu. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, keadaan susah menurut kemudahan, kesulitan mendatangkan kemudahan. Segala sesuatu yang sulit dapat dihilangkan dengan mudah dengan kaidah-kaidah fikih. Yang kelima, ad-dararu yuzalu, artinya kemudaratan harus dihilangkan, boleh dilakukan dengan ada syarat-syarat. Yang kelima, al-adatu muhaqqamatu, artinya adat istiadat dijadikan rujukan hukum. Adat istiadat yang tergantung pada kaidah adat istiadat yang sudah mendarah daging pada tubuh suatu manusia. Soal yang kedua, 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apabila kita mau bersedekah, maka niat kita adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain atau ingin memamerkan harta kita. Yang kedua, keraguan ketika melakukan sesuatu. Apabila kita ragu dalam melakukan sesuatu, contoh sholat, ketika kita lupa gerakan sholat, maka kita dianjurkan pada gerakan yang kita yakin. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Segala sesuatu yang sulit dapat dilakukan dengan mudah dengan kaidah-kaidah fikih. Kaidah dalam perjalanan, contohnya ketika dalam perjalanan kita boleh menjamak salat kita ketika sedang dalam perjalanan. Kedua contoh, ketika kita terkena luka atau bagian tubuh yang tidak bisa kena air, maka kita boleh
untuk tayamum. Yang keempat, boleh dilakukan dengan ada syarat-syarat. Vaksin COVID memang mengandung enzim babi, tapi ini merupakan untuk kesehatan, tidak apa-apa dengan ada syarat-syarat. Yang kelima, adat istiadat tergantung pada kaidah yang mendarah daging pada tubuh manusia. Contoh, memukul beduk untuk panggilan sholat sudah mendarah daging dari dulu pada tubuh manusia, maka sebelum dilakukannya azan maka dia akan memukul beduk. Demikian jawaban singkat dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakurnia dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang maqasid al-syariah. Konsep tentang maqasid al-syariah telah dimulai dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syariah tentang menetapkan hukum syariah. Selanjutnya, pemikiran Al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, yakni Al-Ghazali. Beliau menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat, al-mulasiyat, dan qiyas. Dan dalam kesempatan yang lain, ia menjelaskan dan tema istilah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqasad yang berarti tujuan atau target. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Bentuk maqasid syariah ada 5. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contohnya, melaksanakan sholat atau zakat. Dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh, makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal jadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman. Contohnya, makan dan mencari makan. Pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. 4. Maqasid syariah untuk melindungi harta dan melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta benda, dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh, melaksanakan jual beli dan cari rezeki. Untuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri, menghindari riba. Yang kelima, maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Untuk melindungi keturunan membuat maka zina jadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Contoh dalam bentuk pernikahan. Bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang yang berlain berzina tanpa adanya bukti. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 3.
Satu, banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Satu, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih, serta perbedaan interpretasi ataupun penafsiran bertajwid. Menganut paham hukum bermadhab dalam mazhab dikarenakan faktor ketidakmampuan kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya. Dua, sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut. Satu, perbedaan pendapat tentang validitas dan otentisitas periwayatan sebuah hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dua, perbedaan cara interpretasi, cara mengkompromikan tata cara tarjih, cara abrogasi, unasi maksud, dan lain. Tiga, perbedaan sumber referensi terhadap masalah yang tidak ada nasnya secara langsung, perbedaan pendapat akibat. Empat, perbedaan tempat, situasi, dan kondisi, maka fatwa potensial berubah seiring dengan tuntunan perubahan zaman, tempat, kondisi lingkungan. Kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Dalam menyikapi keberagaman diperlukan tasamuh, toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam memahami adanya perbedaan tersebut, sikap berikutnya ialah menghormati perbedaan sebagai sebuah keyakinan dan pilihan yang bersifat pribadi, bersikap untuk tidak mencela, menyalahkan, merendahkan, mengkafirkan, atau memaksakan kehendak kepada orang atau pihak lain. Thank you. Baik, saya akan melanjutkan mengenai soal nomor 4. Nama saya Nurul Bella Pangestu dengan NIM C1N021083. Soal nomor 4. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai keanekaragaman ras, suku, budaya, maupun agama, sehingga Indonesia tidak dapat menerapkan hukum Islam secara utuh dalam pemerintahannya dan memilih menggunakan hukum demokrasi Pancasila dan sudah tertuang dalam sila Pancasila, yakni sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Namun, di salah satu provinsi di Indonesia, yakni Nangro Aceh Darussalam, sudah menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya yang sering disebut mengenai hukum jinayat. Adapun salah satu contoh dari hukum ini yakni hukum cambuk yang diterapkan kepada para penzina yang sudah dilakukan sampai saat ini di provinsi tersebut. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jelaskan. Sebelum itu saya mengutip dari Syekh Abdurrahman Ahmad Asy-Syirbuni dalam bukunya Mudzakarah Masturat, mengutip Quran surat Al-Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka.
Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat tepat hisabnya. Menurut Ma'ruf Misbah dan kawan-kawan, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam yang telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat mempengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah, peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, adat istiadat, hingga pada ilmu pengetahuan. Ada 3 sikap yang diambil oleh masyarakat Islam dalam menyikapi modernisasi, yakni menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis mengutuk bangsa Barat atas seluruh budayanya, mengambil budaya Barat yang positif dan membuang serta menghindari budaya yang menurut mereka negatif. Dan dari saya, karena ini soal terakhir, terima kasih. Jika ada kekurangan dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada pengucapan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.